Bisa kita mulai ya. Ya. Yang kami hormati Bapak Pembina MGMP Kimia SMA Kota Malang, Bapak Dr. Andes Haryanto MPD. Yang terhormat Bapak Ibu anggota komunitas MGMP Kimia SMA Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari ini kita dapat berkumpul kembali ya. Setelah sekian lama kita tidak berkumpul karena pandeminya Bapak Ibu. Ini dalam rangka sekarang kegiatan bedah dan penyusunan prediksi soal EHB 2KS yang isunya itu akan dilaksanakan di bulan Maret ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk menghadiri kegiatan pagi hari ini. Semoga nanti apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan ridho Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Bapak Ibu, kegiatan pagi hari ini agar mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan menghasilkan karya produk, mari kita awali bersama-sama dengan bacaan basmalah. Agama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya kami mohon Bapak Haryanto, Pembina MGMP Kimia SMA Kota Malang, untuk memberikan arahan-arahan untuk kegiatan ini. Kepada beliau dipersilakan. Monggo Pak. Oke, terima kasih Bu Laksmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk mengurangi ada yang di mute mungkin selain host mungkin ya. Audionya sebentar supaya agak jelas ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita walaupun suasana cuti tanggal ini Sabtu tanggal 13 Februari, tapi Bapak Ibu masih semangat untuk bertemu, saling silaturahmi walaupun secara online. Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengapresiasi acara yang diselenggarakan oleh MGMP Kimia Kota Malang, khususnya dalam menyambut atau menyongsong adanya ujian dan EHB 2KS. Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjang lebar, mungkin saya hanya sekitar 5 menit untuk menyampaikan. Yang pertama perlu diketahui bahwa dengan terbitnya surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 itu tentang poin yang ada di kelas 12 khususnya, yaitu setiap peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan kalau memenuhi yaitu beberapa persyaratan. Mungkin bisa saya share di sini. SE Mendikbud nomor 1 ini yang perlu kita ketahui bersama. Nah, ini. Jadi di dalam SE Mendikbud nomor 1 itu ada 3 hal. Yang pertama, peserta didik itu adalah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan raport tiap semester. Artinya di sini sudah kelihatan ya itunya, share-nya. Ya, belum. Itu yang pertama. Belum. Dereng, Pak, dereng. Kayaknya masih iya. Pak. Masih loading kan? Oke, kalau enggak di aja dalam audio saja. Jadi yang pertama harus menyelesaikan raport. Ini sesuai dengan hampir sama dengan Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Harus rapotnya lengkap. Ada kata-kata menyelesaikan, berarti di situ di samping nilainya lengkap, maka harus tuntas. Karena ada kata-kata menyelesaikan. Nah, itu yang perlu dicatat. Jangan sampai di raport itu tidak ada yang di bawah KKM. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, peserta didik memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Ini sama persis dengan kelulusan tahun lalu atau dengan Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Berarti nilai sikapnya atau perilakunya minimal B, minimal baik. Kemudian nah, yang ketiga, ini yang berbeda. Bapak Ibu mungkin supaya mencermati yang berbeda dengan tahun-tahun lalu. Kalau tahun lalu itu adalah lulus ujian satuan pendidikan. Ya, tahun lalu lulus ujian satuan pendidikan. Tapi tahun ini dengan SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021 bukan lulus tapi mengikuti, hanya mengikuti saja ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Di sana tidak disebutkan tentang ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan, tapi ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Yang digarisbawahi adalah mengikuti. Sama dengan kalau di Permendikbud nomor 19, Permendikbud nomor 43 tahun 2019, di sana adalah lulus ujian satuan pendidikan, dan yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah mengikuti ujian nasional kalau dulu. Nah, di SE Mendikbud nomor 21 ini mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Itu yang nanti dalam pleno, ini sudah saya sampaikan juga di MKKS juga, harus paham tentang ini. Kemudian ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan itu adalah apa saja bentuknya. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan ini, Bapak Ibu bisa melihat di SE Mendikbud nomor 1, yaitu yang pertama adalah bisa melalui portofolio. Kok nggak bisa ya? Nah, kemudian bisa penugasan. Kemudian bisa tes daring maupun luring. Kemudian yang terakhir bisa ujian bentuk lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi kita jangan memaksakan atau seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya ini tidak banyak perubahan dengan Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Yaitu bisa portofolio, bisa penugasan, bisa tes. Tes yang dimaksud ini adalah tes ya seperti Bapak Ibu mungkin ada tes pilihan ganda, ada penjodohan dan lain-lain. Bisa berbentuk daring maupun luring, dan yang terakhir bisa ujian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Mungkin bisa praktek, mungkin bisa ada yang project dan lain-lain. Nah ini. Terus posisinya gimana kita nanti khususnya yang kimia di Kota Malang khususnya, monggo silakan. Kalau memang di suasana pandemi ini kita tidak mau memberatkan peserta didik, ya berarti dalam satu mapel ya jangan diuji menggunakan beberapa teknik. Mungkin diuji pakai penugasan, diuji pakai proyek, diuji pakai praktek, diuji pakai tes, dan lain-lain. Harapan kita yang penting tidak memberatkan peserta didik. Mungkin dalam satu mapel hanya diuji sesuai dengan karakteristiknya. Ya, mungkin IPA diuji dengan praktek saja, mungkin. Kemudian yang karakteristik seperti PJOK, seperti seni, mungkin hanya dengan praktek, atau mungkin dengan proyek, dan lain-lain. Mungkin yang lain dengan penugasan, atau mungkin yang lain lagi dengan tes. Itu harapan kita, supaya tidak memperberat peserta didik, tapi tergantung kepada kebijakan sekolah masing-masing. Kemudian posisinya EHB 2KS untuk Provinsi Jawa Timur, ini mungkin belum masih di Domnis. Untuk Provinsi Jawa Timur, evaluasi hasil belajar berbasis komputer dan smartphone ini tidak mempengaruhi kelulusan. Ujian satuan pendidikan saja itu hanya yang penting mengikuti, bukan lulus ya.
Apalagi IHB. IHB ini adalah untuk evaluasi atau pemetaan. Kita mungkin yang sudah mendengar bahwa ada 3 istilah, 3 vocab atau 3 perbendaharaan kata yang saling berbeda, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran, measurement, assessment, dan satunya lagi adalah evaluation. Pengukuran itu yang sudah sering kita lakukan, membandingkan yang kita ukur dengan standar tertentu. Kemudian penilaian, hasil pengukuran tadi kita deskripsikan. Penilaian yang kita sudah sering lakukan adalah pengukuran dan penilaian atau measurement dengan assessment. Yang evaluasi itu biasanya dari hasil analisis, hasil pengukuran maupun penilaian tadi kita analisis, hasilnya adalah suatu evaluasi. Evaluasi ini akan merekomendasi kebijakan-kebijakan seterusnya. Nah, di pusat kita nanti ada beberapa perubahan, yaitu tidak ada ujian nasional lagi, tapi ada asesmen nasional. Bukan hanya AKM, asesmen nasional disingkat AN. Ini yang sering salah. AN ini apa saja? AN ini ada 3. Asesmen nasional ada 3, yaitu yang pertama AKM, Assessment Kompetensi Minimum, yang berupa literasi dan numerik yang kita nilai. Kemudian literasinya ada 2, ada literasi informasi, ada literasi fiktif atau fiksi, kemudian yang berikutnya numerasi. Ini AKM. Kemudian yang ketiga berisi survei lingkungan belajar. Yang kedua, maaf. Yang ketiga ada survei karakter. Itu. Jadi AN, Asesmen Nasional ini ada 3 hal nanti, yaitu ada AKM, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Kemudian diundur nanti sekitar September sampai Oktober. Dan pesertanya gimana? Kalau kemarin kebijakan pesertanya dari kelas 11, maka kita harus siap semuanya dengan model-model penilaian AKM. Tidak hanya untuk kelas 11, yaitu untuk kelas 10, kelas 11, dan lain-lain. Bahkan IHB 2KS ini membiasakan juga untuk kelas 12 yang akan lulus. Mungkin itu Bapak Ibu Guru, selamat menyikapi nanti gimana caranya. Yang pertama kita terampil untuk membuat soal atau membuat alat penilaian, assessment yang mengacu pada AKM. Kemudian dari sana kita bisa melatih anak-anak tidak hanya kelas 12 sebenarnya, ya kelas 10, kelas 11, dan seterusnya untuk terbiasa. Dari AKM itu sendiri, nanti September sampai Oktober, itu perlu diketahui tidak mengacu kepada mapel tertentu sebenarnya. Jadi tidak mengacu kepada kimia, tidak mengacu kepada fisika. Jadi secara umum, literasi numerik dan literasi informasi maupun numerik dan literasi. Maaf. Itu Bapak Ibu, monggo silakan memprediksi apapun, kita berikhtiar, tidak ada salahnya. Tapi sekali lagi, jangan memperberat peserta didik, itu saja. Selamat bekerja, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang ditanya, hanya 1 pertanyaan saja, silakan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Har? Nggih, monggo. Ya. Apa kemungkinan nanti soalnya itu mirip-mirip dengan kuis kimia saat di-handle Pak Soleh dulu ya, Pak Saleh? Kan kuis kimia Australia maksudnya. Kuis kimia Australia itu kan soal-soalnya itu beda jauh dengan kurikulum kita ya Pak ya. Apa nanti kita mau mengacu ke arah sana ya Pak ya? Itu kan ke penerapan fokusnya itu. Jadi beda sekali dengan kurikulum kita. Iya, ini apa nanti gambarannya seperti itu? Saya nggak kelihatan. Yang bertanya siapa? Oh iya, saya. Saya Bu Suprihatin. Oh, okay. Langsung saya jawab ya, nggak melewati Bu Laksmi ya. Iya, terima kasih Bu Suprihatin. Untuk soalnya, untuk
yang dimaksud soal AKM atau soal Iya, EHB2KS? soal soal AKM ya EHB2KS itu apa arahnya itu ke arah sana ya? Ya, terima kasih. Kalau soal EHB2KS ini kan mengadaptasikan soal-soal AKM ke mata pelajaran. Karena di EHB2KS itu kan masih berbasis mata pelajaran. Ada EHB-nya gitu, ya. untuk kimia, ada EHB-nya untuk fisika, ada EHB-nya matematika, dan lain-lain. Lebih spesifik gitu. Tapi di AKM tadi kan tidak berbasis mapel, tidak berbasis mata pelajaran. Jadi kita, jadi anak-anak sebenarnya nggak perlu try out, nggak perlu belajar, hanya membiasakan. Jadi guru mulai awal itu sudah membiasakan soal-soal yang mengacu pada numerik dan literasi. Ya, kalau kita lihat mungkin yang pernah, kalau matematika mungkin ya di PISA dan lain-lain. Kalau di kimia itu mirip dengan di Cambridge ya. Dulu ada soal-soal Cambridge dan ada, ya mungkin hampir sama dengan kuis Australia ya. Itu yang berbasis mapel. Kan di sana kan walaupun tidak belajar sebenarnya, nah itu kan dia disajikan grafik, terus disajikan data, kemudian ada pertanyaannya, dan kan nggak perlu belajar itu sebenarnya. Kalau dia kompetensinya untuk literasi maupun numerik itu sudah di atas standar, insya Allah bisa mengerjakan, bisa menjawab soal itu. Jadi bedanya EHB2KS itu mengadaptasikan soal asesmen kompetensi minimum ke dalam mata pelajaran. Mungkin yang sudah ikut pelatihan kemarin Pak Das ya, nanti bisa di-share ke berbagi dengan teman-teman. Tapi kalau AKM itu tidak berbasis mata pelajaran gitu loh. Umum ya Pak ya? Umum ya gitu. Gitu mungkin Bu Prihatin. Iya Pak. Terima kasih. Mungkin tentang kelulusan ya. Jadi kita jangan terpancang pada tradisional ya. Kelulusan tadi ujian satuan pendidikan itu bukan harus lulus kalau kita lihat SE Mendikbud nomor 1. Tapi di situ kita baca ya? Mengikuti. Loh, itu repotnya itu, mengikuti gitu saja. Terus bentuknya monggo kalau ingin 4-4-nya atau 5 bentuk, 5 teknik ke dalam satu mapel, ya nggak apa-apa, tapi kan memberatkan peserta didik. Itu loh maksudnya. Studi kimia ada tes tulis, ada praktek, loh kan terlalu banyak, ada portofolio, mungkin ada penugasan. Nah, saran saya supaya tidak memberatkan peserta didik, satu teknik pun nggak masalah. Misalkan kimia hanya praktek saja, misalkan. Kimia hanya, kalau IPA ya memang cenderung ke praktek ya. Mungkin virtual atau mungkin praktikum real tapi di live gitu, di video, monggo silahkan. Itu mungkin. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Har. Ya, sama-sama. Ya, saya terus kalau nggak ada saya langsung mohon diri mungkin ya. Mohon maaf untuk selamat bekerja. Ya, selamat bekerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Laksmi, mohon maaf, mic-nya masih off, Ibu. Mikrofonnya masih off. Ya, berarti Pak Har sudah. Pak Har, terima kasih Pak Har. Paknya sudah hilang. Ya baik Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya hanya menguatkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Har, yaitu tujuan kita di sini tidak lain yaitu untuk meningkatkan pemahaman kita, keterampilan guru kimia khususnya di Kota Malang dalam hal menulis, menganalisis, merakit soal, khususnya untuk prediksi soal EHB2KS yang mengacu pada AKM ya. Ini tidak lain juga dalam rangka memberdayakan, membantu guru untuk melaksanakan penilaian hasil belajar. Sebetulnya hal ini sudah kita lakukan ya, kita sudah pengalaman pada saat
2 tahun yang lalu kita telah melakukan kegiatan penyusunan prediksi soal USBN ya. Waktu itu yang melaksanakan MGMP Provinsi Jawa Timur ya Bapak Ibu. Nah itu harapannya tidak jauh beda ya. Mungkin yang membedakan di sini kita sekarang menjumpai ada beberapa model soal. Nah untuk itu Bapak Ibu untuk lebih jelasnya yang mengikuti kegiatan EH2BKS di sini adalah Pak Dasyanto. Kami mohon Pak Das untuk bisa memberikan materi ya pada teman-teman tentang EH2BKS itu sendiri, juga nanti langsung saja teknis pembagian tugas dan seterusnya bersama Bu Riris. Monggo Pak Das. Oke, baik matur nuwun Bu Lasmi, sebentar nih Bapak Ibu, izin untuk share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Har yang kami hormati, Bapak Ibu pengurus MGMP serta Bapak Ibu guru kimia yang ada di Kota Malang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sama Allah kita diizinkan untuk bertemu, kita belajar bersama mengenai persiapan menghadapi EHB-BKS tahun 2021 ini Bapak Ibu. Mohon maaf, izinkan kami berbagi apa yang sudah kami peroleh saat mengikuti kegiatan pada waktu Senin minggu lalu, Senin kemarin, Senin sampai hari Kamis selama 4 hari di Batu. Begini Bapak Ibu kronologinya, pada pertengahan November kemarin, kami itu kaget dikontak sama Bu Coir, beliau adalah Ketua MGMP Provinsi, terus beliau membentuk tim yang beranggotakan 10 orang, terus setelah tim terbentuk, di dalamnya diinformasikan, Bapak Ibu, yang tergabung di tim ini adalah Bapak Ibu guru yang ditugasi untuk membuat soal AKM untuk Provinsi Jawa Timur. Astagfirullah. Begitu yang disampaikan Bu Coir. Ya otomatis kami kaget gitu Bapak Ibu, bulan November dikasih kabar gitu, kok tiba-tiba Jawa Timur mau mengadakan semacam AKM tersendiri. Padahal yang kita ketahui AKM itu kan tidak bisa berbasis mapel, tapi sudah lintas mata pelajaran. Terus katanya Bu Cair begini, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita buat dulu aja, kita persiapkan dulu aja. Yang penting yang kita lakukan adalah mengacu pada tahun sebelumnya, yaitu USP-BKS tahun 2019-2020. Jadi apapun yang akan kami kerjakan itu basisnya dari sana Bapak Ibu. Jadi bukan sesuatu yang baru. Cuma soal-soal yang kami buat walaupun model AKM itu masih mengacu pada mata pelajaran kimia. Jadi fokus di mata pelajaran kimia, belum sampai keluar dari mata pelajaran kimia. Namanya kan soal model AKM gitu nggih. Bukan soal AKM tapi hanya model AKM saja. Kalau kita ngikuti simulasi AKM sekitar bulan Juli atau kemarin itu, setidaknya kan ada 7 jenis soal AKM Bapak Ibu. Dan 7 jenis soal AKM itulah yang kami susun. Yang kami susun untuk kegiatan EHB-BKS tahun ini. Begitu. Nah, beberapa hal poin penting sudah disampaikan oleh Pak Har tadi Bapak Ibu terkait dengan EHB-BKS ini. Salah satunya kan mengacu di sini di asesmen nasional. Tadi Pak Har juga menyampaikan ada 3 hal ini, mulai dari AKM, survei karakter, sampai di survei lingkungan belajar. Nah, fokus kita hanya membiasakan agar kita mengenal soal AKM itu sendiri. Nah, ini nggak mau jalan. Ngelek. Nah, terus bagaimana dasar untuk menyelenggarakan EHB-BKS? Insya Allah ini ada dasarnya Bapak Ibu dari beberapa Permendiknas, dari undang-undang itu ada dasarnya. Jadi walaupun sudah keluar surat edaran menteri, sudah ada hal-hal yang lain, itu ternyata masih ada kesempatan bagi provinsi selaku
penanggung jawab pendidikan di daerah untuk melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran. Karena di bagian ini terutama, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap pengelolaan, terus satuan dan jenis pendidikan. Jadi dasar utamanya dari sini Bapak Ibu. Walaupun kebijakan dari kementerian sepenuhnya diserahkan kepada satuan pendidikan, tapi masih memungkinkan provinsi itu membantu untuk mengakomodasi keperluan yang ada di daerah yang dijadikan tanggung jawabnya. Begitu, nggih. Nah, mengapa di Jawa Timur itu kok ada EHBBKS, Bapak Ibu? Ini yang disampaikan oleh Kasih Kurikulum dan Kabid PSMA kemarin waktu kegiatan. Ternyata EHBBKS itu bukan murni kehendak dari Dinas Pendidikan Provinsi, tetapi merupakan usulan dari MGMP, terutama dari ketua-ketuanya, Bapak Ibu. Mengingat apa? Mengingat di pembelajaran tahun ini, mulai Maret 2020 sampai sekarang kan masih pandemi. Agar tidak terjadi lost learning, istilahnya begitu ya, maka provinsi itu perlu mengontrol mutu atau kualitas pendidikan di provinsi. Makanya ketua-ketua MGMP itu menyampaikan ke Dinas Pendidikan sebisa mungkin kita melaksanakan ujian bersama, tapi yang membuat soal adalah tetap dari Bapak Ibu guru, dari MGMP begitu. Terus yang kedua, itu juga ada masukan dari Bapak Ibu pengawas. Baik pengawas yang di Kota Malang, Kota Surabaya, dan kota-kota yang lain, itu memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan bahwa kayaknya memang sangat diperlukan ini untuk menjaga mutu pendidikan yang ada di provinsi, biar tidak terlalu jatuh, terutama di masa pandemi ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yaitu adanya kesepakatan MKKS, baik sekolah negeri maupun swasta. Kalau nggak salah, ini kesepakatannya tanggal 14 Januari. Setelah ada usul mulai bulan September, Oktober penjaringannya, terus digodok sama Dinas Pendidikan, terus pada bulan Januari diundanglah MKKS itu ke provinsi untuk membuat kesepakatan ini. Dan semuanya berkenan untuk mengadakan EHBBKS. Terus kenapa namanya kok bukan ujian, tapi diganti evaluasi? Nah, kalau ujian itu nanti menyalahi undang-undang, menyalahi peraturan menteri, bahkan surat edaran yang terbaru. Makanya diubah namanya menjadi evaluasi, begitu. Biar tidak menyalahi banyak hal. Terus ini Bapak Ibu, sebenarnya ada 4 hal penting yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan mengapa berani mengadakan EHBBKS. Yang pertama sempat kami singgung tadi bahwa tujuan dari EHBBKS itu adalah untuk memetakan mutu pendidikan di Jawa Timur, terutama saat pandemi ini. Apakah kualitas pendidikan di sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sebagainya itu tetap sama di masa pandemi dan sebelum masa pandemi. Terus bagaimana juga kualitas pendidikan dari satu kota dan kota yang lain. Makanya perlu dibuat evaluasi agar kualitas dari sekolah itu masih terjaga. Mana sekolah yang harus ada intervensi ke depannya, mana sekolah yang sudah bagus dan sebagainya akan ketahuan dari hasil EHBBKS ini. Alasan yang kedua Bapak Ibu, karena pelaksanaannya sudah mendekati UTBK, berarti EHBBKS ini juga membantu anak-anak di dalam mempersiapkan UTBK. Karena inilah yang kemarin sempat disorot oleh Dirjen Pendidikan SMA dari Kemendikbud ya, sampai rencananya ada audit ke provinsi, ada semacam klarifikasi ke provinsi karena waktunya mendekati UTBK. Tapi permasalahan itu semuanya sudah teratasi dan insya Allah EHBBKS akan tetap berjalan. Gitu. Kemudian ini menjadi salah satu alternatif USP Bapak Ibu. Kemarin di pertemuan disampaikan poin ketiga dari syarat kelulusan tadi Pak Har kan mengikuti ujian tulis gitu nggih. Ada portofolio, ada penugasan, ada ujian tulis, dan yang keempat penugasan atau ujian lain. Dan provinsi itu ngambil yang ini.
di bagian ujian tulis. USP itu kan boleh dilakukan secara daring maupun luring. Kalau dari edaran Menteri itu yang melaksanakan kan sepenuhnya adalah Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Akan tetapi karena dari provinsi sudah membuat kayak begini dan soal yang dibuat adalah dari MDMP, harapannya EHBBKS ini digunakan sebagai ujian tulis untuk syarat kelulusan itu. Syaratnya bukan lulus ujiannya Bapak Ibu, tapi mengikutinya. Jadi sekolah sudah tidak perlu mengadakan ujian satuan pendidikan lagi, tapi boleh diambil atau diganti dari EHBBKS, biar anak-anak tidak terlalu berat. Begitu maksudnya. Dan yang terakhir adalah mengenalkan soal tipe AKM ke guru dan ke siswa. Mengapa ini dilakukan Bapak Ibu? Kita tahu Jawa Timur lingkupnya sangat luas, wilayahnya sangat luas. Kemudian akses Bapak Ibu guru untuk mendapatkan informasi terkait AKM itu terbatas. Belum semua guru itu memahami tentang konsep AKM ini. Makanya dengan kegiatan ini harapannya kita dipaksa, gitu nggih. Kita rodok dipaksa sama dinas provinsi agar mau belajar sistem evaluasi terbaru di kementerian, yaitu menggunakan sistem AKM ini. Jadi rodok memaksa guru agar belajar AKM. Nah, mengapa kok begitu? Karena kemungkinan besar nanti itu AKM harus sudah mulai Bapak Ibu diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas gitu. Membiasakan penyampaian materi, latihan soal dan sebagainya sudah diarahkan ke AKM. Jadi tidak fokus aja ke satu konten, tapi sudah dikembangkan ke model AKM. Itu alasan mengapa EHBBKS dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Timur. Bagian selanjutnya ini Bapak Ibu kita sudah di tempat Pak Har juga untuk ini, jadi nggak usah lagi. Nah, untuk kita yang bekerja di mata pelajaran, yang terpenting adalah di sini Bapak Ibu. Karena kerja kita hari ini, produk yang bisa mungkin kita hasilkan hari ini, ngacunya di bagian ini aja. Yaitu masalah komposisi soal dalam EHBBKS itu. Soal EHBBKS Bapak Ibu itu kategorinya ada 7. Ada 7 kategori. Yang pertama terbanyak komposisinya yaitu pilihan ganda. Jawaban benarnya hanya 1. Insya Allah ini kita sudah sangat terbiasa membuat soal ini ya kayak pilihan ganda biasanya itu Bapak Ibu yang kita buat untuk ulangan harian, PTS, PAS, terus PAT dan sebagainya. Dan sama dengan yang kita susun waktu USP BKS tahun kemarin. Jadi mengacu pada soal pilihan ganda. Ada 30%. Sesuatu yang baru itu mungkin di sini Bapak Ibu, di bagian 2, 3 ini. Kalau 4 dan 5 soal Bapak Ibu sudah familiar, yaitu masalah isian singkat dan uraian. Kalau yang model kedua ini, itu disebut sebagai pilihan ganda kompleks, karena sesuatu yang baru ini. Dan karena baru, persentasenya tidak terlalu tinggi. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu pilihan ganda kompleks yang jawaban benarnya lebih dari 1. Kalau soal-soal ini sebenarnya sudah sempat kita akses pada saat soal UTBK atau soal SBMPTN sebelumnya. Yang pernyataan 1, 2, 3, 4 itu Bapak Ibu. Itu adalah model untuk soal yang ini. PGK L1, pilihan ganda kompleks lebih dari 1 jawaban. Nah, namun untuk permodelannya, bentuknya di EHB ini berbeda dengan yang di soal UTBK. Nanti kami tampilkan contoh soalnya seperti apa. Kemudian yang ini ada pilihan ganda kompleks benar salah hanya 1 pernyataan. Maksudnya gimana? Ada stimulus Bapak Ibu gitu Misalkan ada data percobaan dan sebagainya. Di akhir ada pernyataan terkait dengan kesimpulan data itu. Anak-anak cuma menentukan kesimpulan itu benar atau salah. Tidak disertai dengan alasan. Hanya menjawab kesimpulan itu benar atau salah saja. Jadi mudah kalau yang ini.
Jenis yang ketiga untuk pilihan ganda kompleks adalah pilihan ganda kompleks benar salah, tapi lebih dari satu pernyataan. Kodenya PGK BSL1. Maksudnya apa Bapak Ibu kalau soal kayak begini? Nah nanti ada stimulus soal, dari stimulus soal itu diberikan pernyataan. Terus setiap pernyataan anak-anak harus bisa menentukan itu benar atau salah. Gitu. Pernyataannya benar atau salah. Nah berapa pernyataannya Bapak Ibu? Baik untuk PGK L1 maupun PGK BSL1, EHB tahun ini itu pernyataannya maksimal adalah 5. Dibatasi. Maksimal adalah 5. Itu nggih. Yang untuk pilihan ganda kompleks ini masih kami sampaikan konsepnya dulu, nanti kita lihat contoh soalnya. Kalau yang menjodohkan Bapak Ibu ya gampang nggih, kalau menjodohkan insya Allah kita sudah terbiasa. Karena menjodohkan itu ada pernyataan A, terus ada bagian yang B, dijodohkan aja gitu. Nah, batasannya untuk EHB BKS tahun ini, jika pernyataannya 5, jawaban yang disediakan juga 5. Berbeda dengan AKM Bapak Ibu. Kalau pernyataannya 5, jawaban yang disediakan itu bisa lebih dari 5. Agar anak tidak terlalu sulit, untuk tahun ini kita batasi. Jawaban dan pernyataan jumlahnya itu sama. Begitu. Kalau isian singkat, yang diharapkan jawabannya itu adalah angka atau kalimat tapi hanya satu kata aja. Agar mempermudah anak-anak juga. Jadi tidak terlalu sulit. Yang paling pendek aja. Nah kalau uraian, ini memerlukan analisis cara menjawabnya dari anak-anak. Dan dari semua model soal ini Bapak Ibu, semuanya menggunakan stimulus berbasis literasi. Untuk literasi yang digunakan, itu kan levelnya banyak, nggih. Ada level literasi, kemudian jenisnya. Yang diambil adalah khusus literasi berbasis saintifik. Mengapa begitu? Karena kita lingkupnya hanya di dalam satu mata pelajaran. Begitu. Kami ulangi ya. Untuk literasinya yang digunakan adalah saintifik karena lingkupnya adalah lingkup mata pelajaran. Nah, berapa soalnya Bapak Ibu masing-masing nanti? Ini soalnya. Untuk pilihan ganda biasa itu 12 soal. Sampai yang uraian itu 4 soal. Berbeda dengan tahun lalu, kalau uraiannya adalah 5 soal, sekarang tinggal 4 soal. Mengikuti persentase yang ditetapkan oleh Dinas Provinsi itu. Nah, sekarang kita lihat kisi-kisinya Bapak Ibu yang sudah sempat di-share oleh MKKS dan sebagainya gitu nggih. Termasuk tadi malam sempat kami share di grup MGMP. Karena bagian ini itu sangat penting. Astagfirullah. Terutama bagi kita yang hari ini akan berlatih membuat soal EHB BKS. Untuk indikator Bapak Ibu, untuk kisi-kisi Bapak Ibu nggih, hanya 5 bagian yang ditampilkan. Berbeda dengan tahun lalu. Kompetensi dasar yang diambil itu ada 2 dasarnya nggih. Untuk kelas 10 dan kelas 11, materi kelas 10 dan kelas 11 itu menggunakan ini, Permendikbud 37. Berarti menggunakan KD-KD yang lengkap, yaitu KD sebelum masa pandemi. Sedangkan untuk yang kelas 12 itu menggunakan KD di masa pandemi yang dikeluarkan oleh Balitbank. Ini. Ruang lingkup materi ini dari Permendikbud dulu juga nih Bapak Ibu. Ini juga sebagai acuan kita. Kemudian di sini ada level kognitif dan level literasi. Level kognitif yang kita kenal kan ada 3. Ada level 1, level 2, level 3. Itu terkait dengan cara berpikir anak. L1 itu sebanding dengan C1 dan C2 untuk taksonomi Bloom. L2 itu setara dengan C3. Sedangkan L3 itu setara dengan C4 sampai C6. Begitu yang ditetapkan oleh tim MGMP. Kemudian untuk level literasi itu ada 3 level. Setiap level ada poinnya.
termasuk level berapa yang akan dikeluarkan oleh soal nanti. Ini ada kodenya. L2 ini adalah cara berpikirnya Bapak Ibu nggih. Kognitifnya, sedangkan ini adalah literasinya. Berarti teksnya itu terkait dengan level literasinya. Nah, kalau menurut saya sih Bapak Ibu tidak usah terfokus di sini, karena yang paling mudah adalah di bagian kita lihat dari IPK-nya saja. Misalnya ini, menentukan harga keempat bilangan kuantum elektron. Nah, ini kan gampang ya Bapak Ibu. Kita latih, ada yang di golongan utama, golongan transisi dan sebagainya. Mungkin hanya kita tambahi dengan teks aja. Teksnya sedikit, dikasih simbol atom atau apa, lalu pertanyaannya mengarah ke sini. Kok mesti muncul jenengmu pada emailku? Ini tipenya adalah PG1, pilihan ganda level 1. Ini enak. Dan yang nomor 2 seterusnya itu sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti benar-benar dicermati bagian ini nggih. IPK-nya ini masuk jenis soal apa? IPK-nya ini masuk jenis soal apa? Karena hari ini kita akan berlatih itu Bapak Ibu. Jika yang hadir jumlahnya banyak, kita akan mencoba satu guru mencoba satu IPK dan mengembangkan satu soal sesuai dengan bentuk soal yang dikehendaki dari PHP BKS tahun ini. Misalnya nanti Bu Laksmi ikut nggak nanti nggih membuatnya? Gak apa-apa Bu Laksmi nggih. Misalkan panjenengan juga membuat satu. Misalkan Bu Laksmi mendapatkan IPK yang pertama. Berarti berhubungan dengan bilangan kuantum. Bu Laksmi membuat soalnya adalah tipe pilihan ganda biasa. Disesuaikan levelnya. Levelnya level 2. Level 2 itu berarti tidak boleh langsung diberikan konfigurasi elektronnya. Anak-anak harus membuat konfigurasi elektronnya sendiri dan sebagainya. Kalau perlu, simbol atomnya anak-anak harus membuat sendiri. Begitu. Pengembangannya sampai ke sana. Sampai terakhir, ini Bapak Ibu nggih. Polar dan non-polar isian singkat. Jadi menentukan mungkin dikasih molekul itu polar atau tidak kan gampang. Ada menjodohkan di sini. Dan seterusnya. Untuk yang uraian mohon maaf Bapak Ibu, ada satu soal yang terkait dengan redox. Padahal redox ini kan bukan materi esensi di masa pandemi, tapi kemarin kami tetap memasukkan mengapa pertimbangannya ini di UTBK sering keluar. Itu pertimbangannya. Jadi walaupun di kurikulum pandemi nggak ada, di UTBK sering keluar, kami terpaksa untuk mengambil. Itu di bagian kisi-kisi. Sebelum kami lanjut, mungkin ada pertanyaan dari kisi-kisi dulu Bapak Ibu. Pak, mohon maaf Pak, saya kurang menyimak ini tadi. Okay. L3C itu apa ya Pak tadi Pak ya? Ini Ibu, L3 ini adalah level kognitif, yaitu level kesulitan soal. Kalau yang ini adalah level literasi Ibu. Level literasi. Bisa dibuat contohnya Pak? Apa daftarnya begitu? Habis ini ada Bu, habis ini. Sabar nggih. Ya. Pelan sampai di sini dulu kita ke kisi-kisi dulu. Habis itu soalnya ada contohnya. Baru. Itu kan baru L2C, LL2B itu maksudnya apa? Nggih, nggih, siap-siap. Tapi kalau untuk kimia kemarin begini Bu, kita membuatnya literasinya nggak usah dikasih level-level begini gitu. Ada suaranya kecil lagi. Kecil lagi. Oh, nggih. Nah, sudah sekarang. Kalau untuk kimia level-levelnya ini Bu, kita buat teks secara umum aja. Jadi teksnya saintifik. Ini kode-kodenya teman-teman ya juga memasukkan gitu aja loh. Sebenarnya tidak benar-benar diperhatikan sampai level literasinya tinggi ini itu tidak. Nanti kami tunjukkan contohnya kok. Apa ada singkatan itu? LL itu singkatan apa Pak Das? Level literasi Bu. Oh, level literasi. Nanti kita masuk ke sana juga. Nah, sekarang kita nggih Bapak Ibu coba mengintip contoh soalnya nggih terkait dengan EHB nggih. Ya Pak. Nggih. Tipe pertama yaitu pilihan ganda satu jawaban benar. Berarti pilihan ganda biasa ini. Bentuk soalnya begini Bapak Ibu. Jadi tidak langsung dikasih ada simbol atomnya. Mohon maaf Pak, suaranya. Namun diberi
semacam teks deskripsi sedikit. Dan dalam wacana itu Bapak Ibu, satu wacana itu bisa digunakan lebih dari satu soal. Maksimalnya adalah satu teks untuk 3 soal. Di dalam satu teks itu jenisnya juga bisa berbeda. Nah ini misalnya, saya punya satu teks dikembangkan menjadi 2 soal yang berbeda. Ini adalah tipe pilihan ganda biasa, yang ini tipe pilihan ganda kompleks benar salah lebih dari 1 jawaban. Jadi ngembangkannya begitu. Kemudian yang ditanyakan di soal baik yang pilihan ganda maupun yang ini itu informasinya sebisa mungkin didapatkan dari teks. Kalaupun dikembangkan di luar teks jangan banyak-banyak, mungkin 1 saja begitu. Ini gini Bapak Ibu. Suaranya kurang besar. Oke. Sebentar Bu. Lah siap, mohon maaf. Sudah Bu, sudah lumayan. Sudah. Oke. Bagus. Kami ulangi, untuk satu teks itu bisa dibuat lebih dari 1 soal, itu maksimalnya adalah 3 soal. Dan soalnya bisa bervariasi tipenya. Misalkan ini, satu teks dikembangkan menjadi tipe pilihan ganda 1 dan tipe pilihan ganda kompleks jawaban benar lebih dari 1. Nah, teksnya ini Bapak Ibu boleh membuat sendiri, boleh mengambil dari internet, tapi yang diambil adalah bagian yang paling penting saja. Lah teknik membuatnya nanti ada Bapak Ibu. Teknik membuat ini, membuat stimulus, ini namanya stimulus, G. Teks ini namanya stimulus. Literasinya itu. Nah, anak-anak tidak akan bisa langsung jawab soal nomor 1. Hilang suaranya. Pun nggih. Ada suaranya. HP-nya jatuh. Jadi anak-anak yang dimunculkan di soal itu saat dia membaca soal tidak akan bisa menjawab sebelum membaca teksnya. Itu yang diharapkan Ibu. Itu adalah model soal yang berbasis literasi. Seandainya teksnya ini ada, tetapi anak-anak langsung bisa menjawab soal tanpa harus membaca teks, itu namanya bukan soal literasi. Itu dasarnya gitu aja untuk sekarang kita latihannya. Jadi informasi yang di teks itu benar-benar digunakan untuk menjawab soal. Misalkan ini, G, agar bisa menentukan bilangan kuantumnya, anak-anak harus bisa membuat konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron bisa dibuat jika anak-anak bisa menuliskan simbol atom. Simbol atomnya didapatkan dari mana? Ini, ada informasi terkait dengan proton dan elektron di dalam suatu atom. Jadi berkembang seperti itu Bapak Ibu. Anak harus membuat simbol atomnya dulu, membuat konfigurasinya, baru menentukan elektron yang terakhir. Begitu. Ini sudah masuk level berpikirnya LL2 Ibu. Bisa juga dimasukkan ke level 3. Menganalisis ya. Menganalisis berarti sudah level 3. Sekarang masuk C4, nggih, masuk C4. Lah, level literasinya bagaimana? Level literasinya karena ini berbasis saintifik dan ada sedikit analisis, ini bisa dikembangkan sampai level 3 literasinya. Nanti kita cari nggih, literasi level 3 itu apa saja isinya, gitu. Kemudian yang kedua, model soalnya benar salah. Ini anak-anak harus menentukan Bapak Ibu, pernyataan satu ini benar apa salah gitu. Terus ini kan ada 5 pernyataan gitu. Skornya bagaimana? Skornya misalkan bobot soalnya adalah 1, berarti 1 itu dibagi menjadi 5 pernyataan ini. Ini bobotnya adalah 0,2, ini 0,2, ini 0,2 juga 0,2 gitu. Bobotnya masing-masing. Artinya apa? Kalau anak-anak menjawab pernyataan 1 itu benar, poinnya 0,2. Halo, awarat. Lah kalau salah bagaimana? Wis. Latihan iki, Mbak. Suaranya siapa ya? Suaranya Tuti. Halo, di-mute ya, Bu. Ampun. Kendalinya di saya ternyata.
Lah terus begini Bapak Ibu, kami ulangi nggih. Misalkan bobot soal nomor 2 ini adalah 1 poin itu dibagi menjadi 5 pernyataan ini. Pernyataan ya Allah. Pernyataan 1 poinnya adalah 0,2, ini 0,2, 0,2 semuanya. Nah, misalkan kuncinya ini adalah benar, tetapi anak-anak jawabnya salah. Bagaimana? Harusnya itu poinnya adalah ada negatifnya. Misalnya yang benar ada 3, yang salah ada 2. Kalau anak-anak menjawab salah, pas jawaban kuncinya benar, harusnya ada pengurangan nilai, ada negatifnya. Tetapi kebijakan dari provinsi tidak begitu Bapak Ibu, tidak ada pengurangan nilai. Jadi kalau anak-anak menjawab salah, itu poinnya adalah 0, jadi nggak ada masalah. Berbeda dengan AKM sesungguhnya nanti, kalau kuncinya harusnya benar, anak-anak nyentangnya salah, itu ada pengurangan nilai. Kalau AKM yang sesungguhnya, begitu. Begitu ya. Ini harus dijawab semua. Kalau nggak dijawab semua, kita nggak bisa submit biasanya gitu di anak-anak. Nilainya nanti. Apa jawabannya nggak bisa disubmit. Kalau tidak menjawab mencentang semuanya di sini. Ini contoh pembahasannya Bapak Ibu nggih. Sudah kami siapkan juga untuk pembahasannya. Dan misalkan begini, terus biasa, lah nyentangnya begini nanti. Nah begitu. Berarti kunci jawabannya ada 3 jawaban benar, ada 2 jawaban salah. Ini harus centang anak-anak semuanya. Gitu. 2 tipe soal dulu Ibu, mungkin ada yang disampaikan, monggo. Kita diskusi. Ya, saya tanya Pak Das. Oke, monggo Bu. Kalau memang dari provinsi itu apa harus kalau salah itu nilainya dikurangi. Mengapa kita tidak latihan seperti itu saja? Jadi anak-anak biar terlatih. Oh, saya nilainya negatif, oh nilainya 0, saya nilainya sekian gitu. Oke. Jadi itu latihan sekalian ke siswa. Pertimbangannya kemarin gini Bu, dari penanggung jawab kegiatannya, arek-arek wis mikir berat, masih belajar lagi. Kenapa harus kasih nilai negatif? Kasihan, mikirnya begitu. Masih ada kasihannya Bu, karena kita masih awal, masih belajar. Jadi belum sampai dikasih nilai negatif dulu. Tapi buktinya nanti faktanya kan ke arah sana, Pak. Maksudnya melatih anak-anak. Oke. Itu nanti yang anak-anak kelas 11 sekarang, iya. Kelas 10 sekarang, iya. Kelas 10 sekarang ke sana. Jadi nanti di pembelajaran nggak apa-apa, kita siapkan ke situ yang anak kelas 10. Tapi yang kelas 12 ini karena hanya pengenalan katanya nggak perlu dulu lah Bu dikasih nilai negatif, pertimbangannya gitu. Karena di UTBK tahun ini juga nggak ada pengurangan nilai. Itu pertimbangannya. Nggak apa-apa lah. Karena kemarin sebenarnya kami dari guru-guru juga berpikiran sudah seperti itu Bu. Cuma dari Dinas Pendidikannya dipotong langsung, tidak sampai ada pengurangan nilai. Ampun nggih untuk yang bagian ini. Sekarang kita Pak Das mau tanya. Nggih monggo. Untuk bentuk pernyataan itu apakah selalu dalam bentuk tabel dan centang? Apakah ada kemungkinan pernyataan per 1, pernyataan kedua, ketiga, kemudian nanti ada pilihan bahwa pernyataan 1 benar, 1 dan 3 benar. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Kalau untuk sekarang modelnya begini Bu, di AKM pun juga modelnya begini. Jadi ada pernyataan benar salah tinggal dicentang-centang gitu. Jadi sudah tidak ada optionnya lagi Bu. Anak-anak tidak milih A, B, C, D, E gini lagi, tapi tinggal nyentang-nyentang kotak yang disediakan di sistem ujian. Begitu. Baik, terima kasih. Iya, kalau yang disampaikan Ibu itu tadi kan pilihan ganda akhirnya. Jadi enak. Terus untuk bentuknya ini beda-beda Ibu. Ada pernyataan di sini bisa benar salah, bisa setuju tidak dan sebagainya. Jadi variasinya banyak, tapi intinya ini menentukan pernyataan itu bernilai positif atau negatif gitu aja loh. Boleh setuju, boleh tidak setuju, boleh benar, boleh salah. Tetapi kami kemarin sepakat untuk di MGMP Kimia menggunakan istilah ini, benar salah. Ngaten nggih? Yang di MGMP. Nggih, sami-sami. Ini tipe yang kedua. Sekarang tipe yang ketiga nggih, Bu. Kita masuk tipe-tipe nggih, Bapak Ibu nggih. Tipe yang ketiga itu isian singkat.
isian singkat yang dikembangkan di EHB itu hanya satu jawaban, tidak sampai seperti contoh saya ini. Kalau misalkan sampai 2 gitu, nggih, ada titik-titiknya ada 2. Kalau besok tidak, hanya 1 saja. Ada teks, juga sama Bapak Ibu. Teks ini saya pakai untuk mengembangkan 2 jenis, yaitu yang isian singkat sama menjodohkan. Ini hanya contoh, nggih. Ini bukan soal EHB-nya, ini contoh Bapak Ibu. Ada teks begini, ada informasi, ini kurang informasi terkait dengan nomor atom harusnya gitu, nggih. Nomor atomnya belum tertulis. Sebenarnya soal ini nggak begitu bagus. Kenapa? Karena sudah memunculkan H2O. Tanpa membaca pun anak-anak tahu kalau hafal ini. Yang ditanyakan bisa geometrinya, bisa bersifat polar non-polarnya. Maksud saya begitu. Ini tidak bagusnya, harusnya tidak menggunakan senyawa langsung, tapi menggunakan simbol atom aja. Itu lebih bagus. Jadi anak-anak benar-benar memperhatikan teks yang di atas. Ini hanya tipenya, nggih, Bu. Kalau menjodohkan, sistemnya gini, Bapak Ibu. Ada pernyataan 1, ada pernyataan 2. Terus nanti tinggal jodohkan. A ini tuh loh, jodohnya yang mana gitu. Yang B ini jodohnya yang mana. Nah, di sistem aplikasi pun juga sudah ada sistemnya. Menjodohkannya pakai garis, narik garis kalau nggak salah nanti di sistem evaluasinya. Jadi kita nggak usah mikir sistemnya, cuma kita perhatikan apa ini model soalnya aja. Dan antara pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu kami tentukan jumlahnya sama. Kalau di sini ada 2, di sini juga 2, biar anak-anak mikirnya tidak terlalu repot. Kalau yang AKM sesungguhnya, di sini bisa 2, di sini bisa lebih dari 2, Bapak Ibu, tergantung berapa banyak pengecoh yang digunakan, begitu. Nah, begitu Bapak Ibu untuk yang tipe ini, insya Allah nggak ada masalah, nggih. Isian singkat sama menjodohkan. Ini sudah sering kita pakai misalnya. Pak Das mau tanya. Nggih, monggo. Untuk yang isian singkat, itu kan mungkin jawabannya kalau misalkan huruf V terbalik atau V-shape gitu ya. Adakah misalkan anaknya itu jawab huruf V, ada yang jawab huruf V terbalik, ada yang jawab V-shape. Kayak gitu ya apa? Maksudnya kan semuanya intinya sama. Kalau yang kami keluarkan di EHB nggak seperti ini, Pak, dikasih kode. Jadi ada kode angka 1, angka 2, angka 3 yang dimasukkan angkanya itu. Berarti biar nanti bisa seragam. Ada pilihannya. Nggih, di stimulus ini dikasih gambar gitu, nggih. Dikasih gambar 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Nah, anak-anak tinggal masukkan adalah gitu. Jadi mempermudah biar kuncinya itu nggak ada. Itu Pak. Jadi khawatirnya kalau misalkan ejaannya salah, nggak ada spasi, kan khawatir tidak terbaca gitu. Iya, betul. Kalau dibuat gitu, satu soal variasi jawabannya bisa ratusan, Pak, nanti. Betul. Jadi agar tidak terjadi kayak gitu, kami sudah sepakat di seluruh mata pelajaran pakai coding kayak begitu, dikasih kode. Kalian tambahan nggak? Oke, ya Pak. Kecil lagi Pak suaranya. Oke, berarti koneksi saya nggak stabil. Oke, nggak apa-apa. Baik, tak coba pakai koneksi. Pak Das, mau tanya lagi. Untuk yang menjodohkan, itu apakah selalu 2 pernyataan saja? Apakah mungkin ada lebih? Oke, matur nuwun, Bu. Karena ini contoh, kemarin cepet-cepetan buat, karena harus dipresentasikan hari ini, Bu, kami cuma buat 2. Kalau di ujian nanti itu standarnya 5, Ibu. Jadi semuanya adalah 5. Jadi ada 5 data gitu. Dan itu berarti harus benar semua. Maksudnya kalau ada 5 berarti kan 5 benar. Seperti mungkin tadi yang ini ya, ada nilai 0,2 dan seterusnya. Kalau 5 itu begitu, apakah ada penilaiannya juga? Ada Ibu, ada bobotnya juga. Kalau ini bobotnya 1, anak-anak bisa menjawab 2, berarti nilainya adalah 0,4. Gitu. Ya dibuat gitu, semuanya sama begitu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti 5 ya? Pasti 5 ya? Pasti 5. Yang benar salah kayak tadi itu juga 5. Juga 5. Yang menjodohkan ini juga 5. Yang kompleks lebih dari 1 jawaban juga 5, Ibu. Jadi semuanya standar. Semuanya gitu. 5. Oke, 5. Artinya berarti
setiap nilai mereka kalau benar itu adalah 0,2. Begitu ya Pak ya? Nggih, matur nuwun Pak. Sami-sami. Lanjut nggih Bu, ini pembahasannya Pak Des tanya dulu. Nggih Bu. Pak Des, Nggih Bu, monggo. Untuk soal yang isian, soal-soal yang tadi yang pilihan ganda itu kan skornya 1. Sementara kan mungkin pilihannya ada 5 ya, A, B, C, D, E. Kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan itu juga ada 5 pernyataan ya. Nah, untuk yang isian singkat supaya seimbang kan skornya juga sama 1 ya Pak Des? Nggih, sama 1 Bu. Di sistemnya dibuat begitu kemarin. Nah, berarti kan supaya imbang dengan bentuk soal yang lain, berarti kan soalnya tidak termasuk soal mudah ya Pak? Rata-rata perlu analisis Bu, yang isian singkat Bu. Jadi tidak mudah banget gitu loh. Iya. Biar cara berpikirnya anak-anak itu sebanding dengan yang model soal lainnya. Oh iya. Terima kasih Pak Des. Oke, sami-sami disetting begitu. Sampun ya Bapak-Ibu yang tipe ini nggih, insya Allah nggak ada masalah karena ini sudah sering kita pakai di sekolah gitu. Bab koloid itu paling sering kan kita gunakan ini menjodohkan. Dan di tahun ini juga koloid masuk di tipe menjodohkan Bapak-Ibu. Tak bocorkan. Kisi-kisinya tadi kan gitu ya. Dan membocorkan saya kisi-kisinya begitu. Selanjutnya, ini Bapak Ibu yang benar-benar baru nggih. Mbak Das, mikrofonnya kurang dekat. Oke, siap. Ini Ibu, yang Bapak Ibu yang bagian pilihan ganda kompleks lebih dari 1 jawaban. Dan ini biasanya memerlukan waktu yang lebih lama. Ada stimulus, ini gampang-gampangnya ya Bu, kemarin buatnya Bapak Ibu nggih, karena harus cepat presentasi hari ini. Ngambil aja contoh ini, ada tabel, kemudian anak-anak diminta memberi tanda centang ke pernyataan yang benar. Tapi anak-anak bisa menentukan pernyataan ini benar apa tidak, kan harus baca tabel ini. Nah ini sudah masuk kategori literasi juga, soal yang semacam ini. Ini model literasi. Semuanya ada literasinya Ibu, karena untuk jawab soal nggak bisa langsung mengarah ke pertanyaannya, harus melihat data atau informasi yang diberikan. Semua soal begitu nanti modelnya. Nah, kalau tidak, anak tinggal menentukan. Yang kayak gini juga sama Ibu. Ini kan ada 5 pilihan. Jadi standarnya ada 5. Setiap pernyataan itu ada poinnya. Misalkan ini kuncinya ada berapa gitu. Ini kuncinya ada 3. Kalau bobotnya 1, harusnya 1 itu dibagi 3 ini. Yaitu 1 jawaban poinnya 0,3. Ini 0,33, ini 0,33, ini 0,33. Kalau anak-anak dapat menjawab ini, dan ini, berarti poinnya adalah 1. Bagaimana kalau menjawab yang ini dan ini? Ini kan bukan kunci jawabannya. Harusnya ini adalah -0,5, yang ini juga -0,5. Jadi kalau ngawur, habis nilainya anak-anak. Itu kalau AKM yang sesungguhnya. Tapi untuk EHB ini tidak Bapak Ibu. Kalau misalkan ngawur, itu nilainya masih 0. Masih kemungkinan ada 0-nya gitu. Ini 0, ini 0. Nggak sampai nilai negatif. Begitu. Tapi nggak tahu lagi kalau dikembangkan, ini benar-benar dibuat negatif ya. Kemarin karena ada masukan dari beberapa MGMP, yo nanti arek ngawur aja kan poinnya tetap 1 Pak. Dicentang semua kan jadi poinnya 1. Nggak ada negatifnya. Oh iya, kan mikirnya gitu. Bagian tim IT-nya. Mungkin akan diinformasikan lebih lanjut jadi di negatif setengah-setengah apa enggak yang sekarang gitu. Ngaten nggih? Dan diusahakan Bapak Ibu waktu kita membuat pernyataan ini benar-benar bisa dilihat dari atas, bukan mengembangkan dari soal dari pengetahuan yang lain ngaten nggih. Jadi setiap pernyataan ini benar-benar didapatkan dari data yang di atasnya itu. Ada beritanya. Ibu, monggo. Untuk tipe yang ini, itu kan ada 5 pernyataan. Nggih. Yang jawaban benarnya apakah harus 3? Boleh 2. Nggih. Boleh Bu, ini bebas, tergantung kita yang membuat soal gitu. Bebas.
Tapi usahakan ada yang benar yang salah nggih Bu. Tidak boleh benar semua, tidak boleh salah semua begitu. Harus ada yang benar, ada yang salah. Kalau ketentuan kemarin sih minimal itu 3 pernyataan minimal. Yang benar. Ya. Jumlahnya Bu, jumlah pernyataannya. Oh, jumlah pernyataan. Jumlah pernyataannya itu minimal 3. Yang benar boleh 1, boleh 2. Gitu. Tetapi untuk MGMP kimia distandarkan ini harus ada 5 pernyataan. Lah yang benar berapa? Beda-beda. Ada yang benar 2, ada yang benar 3, tapi tidak ada yang 1, Ibu. Benar 4 boleh, Pak. Benar 4 boleh. Boleh, dibuat begitu boleh. Okay. Tapi yang tidak boleh adalah benar semua, itu tidak boleh. Itu saja yang membedakan. Jadi kalau kita menyusun soalnya Bapak Ibu, nanti yang disiapkan di sini bukan option A, B, C, D, E, tapi dalam bentuk kotak yang bisa di-checklist atau dalam bentuk bulat-bulat itu nggih. Tempat anak-anak menentukan. Suaranya Pak Das tolong dikeraskan Pak Das. Oh nggih Bu, nggih. Berarti koneksinya luar biasa melambat di rumah ini. Enggak apa-apa wes. Kami coba keras ya Bu suaranya. Ini Bu yang untuk PGKL 1 yang benar-benar kita baru kan yang kompleks aja nggih. Ini yang kompleks lebih dari 1 jawaban benar. Selanjutnya, ini yang baru juga Ibu, yaitu tipe PGK benar salah 1 pernyataan. Artinya, setelah anak-anak membaca stimulus, mungkin menganalisis data yang distimulus, menentukan kesimpulannya itu benar atau salah. Pilihannya cuma 2 nanti. Anak-anak ngeklik salah atau benar gitu. Tidak ada alasan, tidak ada apa. Cuma gitu aja. Nah, untuk stimulusnya terserah Bapak Ibu. Membuatnya dibuat kompleks boleh, dibuat sederhana boleh. Yang penting di bagian akhir ada ini Bapak Ibu. Tentukan benar atau salah kesimpulan di atas itu. Kesimpulannya itu ini. Jadi kalau di kimia itu stimulusnya nggak usah panjang-panjang. Dikasih gambar gini aja sudah cukup. Anak-anak sudah bisa memahami kan gitu ya. Simple kalau di MIPA itu Bapak Ibu dibandingkan yang mapel sosial gitu. Ada pertanyaan nih Bapak Ibu yang terkait dengan BS1 ini? Berarti itu kuncinya hanya 1 ya Pak Das ya? Oke. Benar atau salah gitu Ibu? Tok ya. Oke. Tapi level soalnya ini bisa sampai yang level C6 kalau dikembangkan benar-benar. Karena harapannya yang benar salah ini sampai di tahap create itu. Level C6 atau level 3. Ada contohnya yang create, Pak? Kalau untuk yang kimia saya belum sempat buat, Bu. Kalau di fisika ada, sampai membuat rumus. Jadi dari stimulus itu, anak-anak harus membuat rumus berdasarkan informasi yang diberikan. Itu yang create. Ngaten nggih, untuk yang BS1, insya Allah nggak ada masalah. Nah, gini, jadi anak-anak harus menentukan sampai ke tahap itu. Informasinya benar atau tidak. Gitu. Terakhir, Bapak Ibu, yaitu tipe urean. Biasa nggih, sampun nggih, urean nggak perlu kita bahas nggih. Karena sudah sangat sering kita gunakan. Tapi sebisa mungkin informasi yang diberikan itu anak-anak tidak bisa langsung plek gitu nggih. Harus menganalisis dulu dan sebagainya. Misalkan gini, masih memerlukan menyetarakan dan sebagainya gitu. Jadi ada usaha anak-anak, tahap berpikir anak-anak di bagian menyelesaikan soal. Dan untuk bagian uraian nanti yang mengoreksi adalah 2 guru di masing-masing satuan pendidikan, Bapak Ibu. Kayak tahun-tahun sebelumnya. Jika ada perbedaan, nanti ada orang ketiga yang membantu ngoreksi. Jika selisihnya sampai 25% kalau nggak salah kemarin itu. Ngaten nggih? Sedikit Bapak Ibu untuk yang masalah level-level tadi nggih. Kita masuk di level-level sebentar, baik level literasi maupun level kognitif. Pak, selisihnya berapa Pak tadi Pak? 20%. 25. Okay. Kalau levelnya apa? Korektor 1 dan korektor 2 selisih 25% itu menggunakan korektor ketiga untuk uraian begitu. Ini miliknya Pak Ari Damari, Bapak Ibu, nggih, yang kami pakai karena penjelasannya sangat bagus di beliaunya. Mungkin Bapak Ibu juga ada sebagian yang pernah ikut di SMA Tugu, nggih. Kayaknya ada kegiatan kayak begini.
kalau nggak salah dari kurikulum diminta untuk mengirimkan beberapa orang gitu. Iya, saya ya Pak yang ikut Pak. Ya, alhamdulillah Bu. Nah, yang bagian penting bagi kita itu ini Bu. Karena kita hari kan belajar nggih. Belajar membuat soal EHBBKS. Yang pertama kita harus membuat stimulus. Nah, stimulus ini Bapak Ibu bisa berupa teks, bisa berupa gambar, grafik, atau infografis yang detail gitu. Boleh kita buat sendiri, boleh kita mengambil dari internet atau apa. Yang penting kalau ngambil kita kasih sumbernya. Setelah stimulus itu kita dapatkan, kita pilih data terpentingnya itu apa, yang kemudian kita kembangkan menjadi indikator butir soal aja, langsung ke IBS aja. Terus kita tentukan level soalnya. Levelnya termasuk yang level L1, L2, atau L3. Baru ke bentuk soalnya, itu termasuk yang pilihan ganda biasa kah, atau yang kompleks kah, atau sampai yang uraian. Baru kita tentukan butir soalnya. Nah, untuk mencari stimulus ya Bapak Ibu, ini di fisika ini. Ini insya Allah Bapak Ibu sudah sangat menguasai. Nah, ini bagian ini aja. Untuk membuat stimulus, itu kita boleh membuatnya dari IPK yang sudah kita miliki, atau kita mencari stimulus dulu, baru kita sesuaikan dengan IPK pembelajaran Bapak Ibu. Itu strateginya, guys. Jadi kita tentukan IPK-nya dulu, baru membuat stimulus, atau ada stimulus dari sumber tertentu, kita sesuaikan dengan IPK. Itu boleh. Strategi pertama ini, ada IPK, kemudian kita cari kira-kira data penting apa yang bisa kita membuat sebagai stimulus, gitu. Baru kita membuat stimulus. Misalkan kayak yang contoh satu tadi Bapak Ibu, kita kan ada menentukan bilangan kuantum dari nomor atom dan sebagainya. Jadi info pentingnya harus ada nomor atom, ada simbol atom, ada konfigurasi dan sebagainya. Baru dari situ kita nyusun ke stimulusnya. Kita buat teks yang isinya terkait data-data itu. Ini insya Allah Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman, nggak usah lah untuk menyusun stimulus itu. Nah, yang paling penting adalah masalah level tadi nggih Bapak Ibu nggih. Ini fisika banget, saya enggak paham ilmunya ini. Bentar, yang untuk level literasi. Ini sudah nggih tadi sudah sempat kita bahas detail. Nah, ini Bapak Ibu untuk level kognitif insya Allah sudah sangat familiar nggih. L1 itu adalah C1, C2, kalau L3 itu C4, C5, C6. Mungkin yang belum familiar itu ini, yaitu level literasi. Ada 3 Bapak Ibu. Ada menemukan informasi, jadi informasi yang distimulus itu sudah cukup digunakan untuk menjawab soal. Ada level interpretasi, jadi dari informasi distimulus, perlu dipikirkan dulu, baru bisa dipakai jawab soal. Atau juga sampai evaluasi. Jadi benar-benar harus bisa memahami dengan baik literasinya agar bisa menjawab soal. Itu levelnya. Halo, ada suara lain. Seperti apa? Ini Bapak Ibu, kalau ini nggak usah nggih kognitif nggih. Ini ada yang penting. Tadi kan ada kode LL 2A, ini Mas, enak banget. 3A gitu. Nah, ada sebagainya. Pak Des diulang sebelumnya Pak Des. Nggih, sebentar. Waduh, WA ini banyak notif masuk ini. Nah, untuk yang level kognitif, insya Allah mboten nggih Bapak Ibu, mboten kita bahas nggih. Yang ini loh, yang C1, C2 nggak usah nggih. Kita mungkin yang perlu ini aja, yang level literasi. Level literasi itu ada 3. Yang pertama adalah menemukan informasi. Jadi dari teks itu anak-anak sudah bisa langsung menjawab soal karena pertanyaannya langsung mengarah ke teks. Ada 2 jenis. Nah ini nggih. Nah ini juga.
biasanya yang seperti ini itu cocok untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi benar-benar dari teks langsung bisa kita ambil datanya. Misalkan berapakah nomor atom natrium? Nah, tadi di teks sudah ada proton, ada elektron dan sebagainya. Jadi langsung dapat. Itu masuk kategori level literasi 1 bagian A. Kodenya menjadi LL1A. Begitu. Kalau ada kode LL2A maksudnya apa? Berarti nanti teksnya adalah tentang memahami di bagian teks lateral. Jadi harus membaca keseluruhan teks, baru anak-anak bisa menjawab soalnya. Begitu. Mungkin menyimpulkan paragraf 1, menyimpulkan paragraf 2. Kalau di bahasa Indonesia seperti itu Bapak Ibu. Yang di bagian LL2 kode A. Tapi kalau yang sampai level 3, ini berarti luar biasa. Yaitu pada level mengevaluasi dan merefleksi teks. Ini sudah kategori tinggi Bapak Ibu literasinya, nggih. Jadi pemahaman terhadap teks sudah sangat tinggi, pemahaman grafik sudah sangat tinggi. Karena sudah sampai harus menilai juga. Benar salahkah, terus grafik yang dibuat itu sudah sesuai dengan aturan atau tidakkah, itu sudah masuk di kategori yang level literasi tahap ketiga ini. Nah, insya Allah untuk sekarang kita nggak usah terlalu memusingkan ini Bapak Ibu, karena kita menyusunnya didasarkan pada IPK-nya dulu aja. Ke IPK dan jenis soalnya dulu. Tidak sampai ke sini. Mengaten. Biar kita nggak terlalu lama. Nah ini. Contoh-contohnya soalnya sudah sama Pak Damari dulu, sudah sangat kompleks. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengakses file ini, juga bisa kami share nanti di grup MGMP. Nah, itu Bapak Ibu. Terus bagaimana di sekolah saya? Udah sempat nggih kami menyusun prediksinya. Kami buka sebentar nggih, tapi nggak boleh dibuka semuanya karena untuk PSS saja yang ini. Tapi kalau Bapak Ibu mengadopsi ya nggak apa-apa nanti. Ini yang kami kembangkan di BSS Bapak Ibu. Nah gitu. Sampai 40 soal seperti ini. Yang kami buat berdasarkan IPK-nya. Nah, begitu. Ini terpaksa nggak ada satu yang redok. Ini mirip dengan USP BKS tahun kemarin. Sangat mirip banget. Kayak gini. Tuh. Ini untuk latihan anak-anak di BSS. Begitu. Kalau yang semacam ini Bapak Ibu, ini literasinya masuk di kategori level 2. Kayak gini tuh. Level 2. Kemudian, kalau yang kayak gini kan pendek nggih. Tapi ini sudah sampai level 3 literasinya. Karena banyak data yang harus dikuasai anak-anak dari gambar ini. Begitu. Ini juga sama. Kalau ini PG biasa enggak masalah. Nah gitu Bapak Ibu. Sekarang modelnya jadi begini. Untuk yang laju reaksi. Terus ditentukan benar salah dari berbagai pernyataan. Nah ini Bapak Ibu yang bisa kami share untuk hari ini. Kalau masih ada pertanyaan, monggo disampaikan sebelum kita bekerja secara mandiri. Monggo. Sepertinya tidak ada Pak Har, bisa langsung. Baik. Kalau nggak ada, Pak Das, bentar. Monggo, Bu. Yang itu apa? Tipe dan level-level itu bisa di-share di MGMP apa? Ya, habis ini kami share termasuk yang ini nggih, Bu. PPT yang kami buat ini juga kami share di MGMP juga sekalian. Oh, nggih, matur nuwun. Nggih. Baik Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan karena keterbatasan informasi yang kami peroleh. Semoga bisa membantu kita di dalam mempersiapkan anak-anak di dalam menghadapi EHB ini. Semoga anak-anak juga bisa maksimal di dalam hasil EHB-nya nanti walaupun di masa pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Das. Monggo nggih. Kalau misalkan PPT-nya itu di-share di MGMP lebih tepat Pak Das.
Nggih Bu, habis ini kami share di MGMP. Matur suwun Bapak, matur suwun nggih. Nggih, sami-sami. Sampun nggih Bapak Ibu, habis ini langsung kami serahkan ke Bu Riris untuk teknis pembagian tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Riris. Pak Dek. Bu Riris, Bu Riris. Bu Riris kemana? Nah, ini Bu Riris. Saya masih mencocokkan dengan jumlah peserta yang direkapan absensi. Karena jumlahnya, asumsi kami kemarin lebih dari 40, jadi pembagian menyusun soalnya bisa satu-satu, ternyata tidak sampai dengan 40 peserta. Ini kalau di presensinya hanya 33. Oke. Presensinya hanya 33 peserta. 22. 33. Ini yang di 34, ini tambahan. Yang di presensi ada 34, cuman untuk Pak Das dan Pak Hayato tidak buat jadi hanya 32. Jadi saya sebutkan nomornya saja, nggih. Nanti sesuai kisi-kisinya jenengan membuat soal. Untuk Pak Abdul, Pak Gofir, ini nomor 1 dan 2. Kemudian Pak Muhammad Ali Kurniawan, nomor 3. Bu Indiati Ningse, nomor 4. Bu Laksmi, 56. Kemudian Bu Sevi, 7. Bu Sri Endang, 8. Bu Rizky Anissa, 9. Pak Sony, 10, 11. Bu Puji, 12. Putri Mujiani, 13. Bu Dona, 14. Bu Nilo, 15. Bu Riris, 16, 17. Bu Nur Hasna, 18. Bu Supri Hatin, 19, 20. Bu Miftahul, 21. Bu Betty, 22. Bu Lala, Bu Fadila, 23, 24. Bu India, 25. Bu Iswaning, 26, 27. Bu Deni, 28. Bu Titik Suciana, 29. Pak Eko Budi, 30, 31. Bu Sulistiawati, 32. Bu Feni, 33. Bu Titik Puspawati, 34. Pak Rizky, 35. Bu Ratna, 36. Bu Viola, 37. Bu Sutina, 38. Bu Yosetin, 39, 40. Kok ada yang belum ya kebagian? Bu Istri belum ya? Belum. Bu Istri nomor 40. Bu Yosefin, 39. Pas, ya. Jadi ada yang kebagian 1, ada yang kebagian 2 soal. Monggo nanti linknya bisa di-sharekan Bu Lala kalau sudah jadi, dikirimkan kemana? Kumpulkannya kapan Bu Riris? Ini sekarang langsung buat Bu, nanti langsung dikumpulkan, linknya nanti di-share Bu Lala. Langsung buat sekarang Bu Oke.
Mungkin bisa difoto nomor mengerjakan soalnya biar kalau ada yang nggak tahu enak. Bentar, ini saya berikan di ini aja Bu kalau begitu. Ini tadi karena presensinya saya langsung anukan soal. Bentar nggih. Itu mungkin saya langsung nanti bisa sharekan di ini Bu. Setelah ini saya tayangkan. Saya lengkapi dulu. Begitu Bu Laksmi. Jadi Bapak Ibu harapannya kita setelah ini langsung bekerja menyusun soal sesuai dengan petunjuk ya dari atau informasi tadi. Kemudian harapannya hari ini jam ya terkumpul. Kita juga tidak bisa lama ya. Artinya batas waktu sekitar 2 jam. Kira-kira kalau mengerjakan setengah jam kan kurang ya Bapak Ibu ya. Sehingga mungkin kita beri waktu nanti paling tidak hari ini semua sudah terkumpul, kita akan telaah dan nanti akan kita bagikan soal yang sudah disusun bersama, akan kami kirim ke email masing-masing Bapak Ibu aja. Bu Lasmi. Dalam, ya Bu, Bu Puji. Ini, apa itu untuk setiap soal yang kita bikin harus selalu dengan menggunakan stimulus ya? Ya, tadi kan sudah disampaikan Pak Dasmi. Berarti semuanya dari walaupun kita bikin satu soal ataupun 2 soal selalu ada stimulusnya kalau begitu gitu ya? Ya, jadi satu stimulus bisa digunakan untuk 2 soal Bu. Atau lebih monggo. Lebihnya maksimum 3. 3 ya. Maksimal 3 Bu, 1 stimulus. Ngaten ya Bu Puji. Ya, jadi Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu bekerja, kalau satu soal kan harapannya bisa cepat, langsung dikirimkan ke email, nanti akan dikirim alamat link emailnya ya, email MGMP ini ya. Saya nggak hafal, nanti Bu Lala mohon bantuan. Sudah saya share untuk form Google Form-nya Bu Laksmi di grup MGMP. Pengumpulan soalnya. Oh, nggih. Nggih Bapak Ibu. Nah, itu setelah dikirim nanti kami pengurus akan menelaah ya. Akan menelaah dan hasil prediksi penyusunan soal untuk EHB2KS kami share akhirnya dan kami kirim melalui email ya, melalui email Bapak Ibu sekalian. Begitu saja. Karena yang berperan aktif ini saja yang akan kami beri. Mohon maaf. Laksmi tanya. Laksmi? Enggak. Tadi itu kan dibagi kisi-kisi Bu Laksmi ya. Apa kita kisi-kisi sudah? Ya. Apa kita gunakan kisi-kisi yang sudah dibagikan tadi itu? Iya, Teh. Benar. Bagaimana Bu In? Nah, kita membuat soal itu sesuai kisi-kisi kan? Ye. Sudah gitu aja. Oh ye. Ye Bu In ngaten. Terus ini saya menambahkan informasi Bu. Monggo Bu Lala, silakan Bu Lala. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tadi saya share di grup MGMP untuk link pengumpulan soal. Jadi Bapak Ibu membuat dalam bentuk file, kemudian Bapak Ibu simpan dalam Google Drive masing-masing. Nah, link dari file tersebut yang dikumpulkan di Google Form yang saya share di grup. Jangan lupa untuk pengaturannya, file tersebut diklik bagikan file. Bagikan file, semua orang yang mempunyai link dapat melihat file tersebut. Jadi tidak perlu persetujuan dari pemilik email seperti itu. Bu Lala, masukan. Oke, dalam.
Mungkin kan tidak semua Bapak Ibu guru IT